Kalau teman-teman orang yang suka tantangan, menginginkan gaji yang fantastis, teman-teman bisa bekerja di sektor swasta. Jadi menjadi PNS itu pilihan yang harus dipikirkan secara sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti sudah masuk baru tahu gajinya, gajinya ternyata kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ivan. Di video kali ini kita akan membahas soal gaji CPNS, yang mana itu bisa menjadi referensi teman-teman untuk menentukan apakah teman-teman masih ingin menjadi ASN atau mau mundur. Oke, berapa gajinya? Detailnya kita akan buka-bukaan di video ini. Teman-teman semua, untuk gaji CPNS 2021 sampai saat ini belum ada aturan terbaru selain PP 2019 tentang perubahan ke-18 atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. Dalam hitungannya, di peraturan pemerintah itu nanti bisa di-download sendiri melalui mesin pencari, akan dijelaskan gaji PNS mulai dari golongan 1, 2, 3, 4 A, B, C, D. CPNS yang baru masuk untuk kali pertama biasanya memiliki golongan 2D, 3A, dan 3B. 2D ini biasanya teman-teman yang mendaftar menggunakan ijazah D3. Sementara untuk 3A menggunakan ijazah S1. Kalau yang 3B biasanya menggunakan ijazah S2. Kalau di PP tentang perubahan ke-18 atas PP nomor 1977 itu mengatur soal gaji PNS-nya. Lalu berapa gaji untuk CPNS? CPNS sesuai aturan itu mendapatkan gaji 80% dari gaji PNS. Jadi selama 1 tahun sampai nanti mendapatkan SK pelantikan menjadi PNS, seorang CPNS hanya mendapatkan gaji 80% dari gaji PNS. Berapa sih? Nah, mungkin ada yang tanya. Karena begini, dianggapan sebagian orang yang kurang paham menyebut bahwa PNS itu gajinya besar, PNS itu kaya dan sebagainya. Di anggapan itu sebenarnya bisa benar bisa salah, karena kalau bicara gajinya itu setara, semuanya setara, seluruh Indonesia sama, gajinya sama, diatur di PP itu. Yang nanti membedakan itu adalah tunjangan yang diberikan oleh masing-masing instansi, tapi itu kita bahas nanti. Kita sekarang bicara gajinya dulu. Sesuai PP tersebut, untuk golongan 2D, gaji yang diberikan untuk masa kerja 3 tahun. Jadi kalau 2D itu masuk nanti secara aturan dia seolah-olah dalam tanda dia sudah bekerja 3 tahun. Jadi nggak ada kalau masuk teman-teman D3 masuk 0 tahun itu biasanya nggak ada. Adanya nanti 3 tahun di SK CPNS-nya. Nah di 2D itu yang masa kerjanya 3 tahun itu gajinya adalah 2.399.200 rupiah. Nerimanya berapa?
dihitung 80% dari Rp2.399.200, yaitu Rp1.841.400. Itu gaji. Nah, kalau untuk CPNS golongan 3A, gajinya adalah 80% dari Rp2.579.400, atau tepatnya gajinya yang diterima oleh CPNS golongan 3A itu adalah Rp2.063.520. Ini dihitung untuk golongan 3A yang masa kerjanya 0 tahun. Jadi kalau D3 masuk, dia seolah-olah sudah bekerja 3 tahun, sedangkan kalau S1 dia 0 tahun, gajinya segitu. Tapi ada pula ini yang formasinya itu untuk S2. Kalau masuk biasanya langsung di golongan 3B. Gaji pokok gaji untuk golongan 3B itu Rp2.688.500. Jadi kalau masih CPNS di 3B, yang dia terima adalah Rp2.150.800. Itu 80%-nya. Untuk CPNS, selain dari gaji, ada juga beberapa tambahan penghasilan. Yang pertama itu tunjangan istri. Kalau di aturan lama itu kan 5% dari gaji yang diterima. Tapi yang terbaru ini ternyata justru 10% dari gaji yang diterima, tunjangan istri dan suami. Jadi dihitung sendiri nanti ya, kalau dia D3 Rp1.841.440, 10%-nya berarti Rp184.144. Sedangkan kalau yang 3A, kalau dia sudah punya istri atau suami, dari gaji yang dia terima Rp2.063.520, tunjangan suami atau istrinya adalah Rp206.352. Selain itu ada tunjangan anak. Tunjangan anak itu dihitung 2% dari take home pay atau gaji yang diterima 80% tadi. Dalam ketentuan gaji untuk ASN, anak yang mendapatkan tunjangan itu hanya ada 2. Jadi kalau anda 1 ada dapat 2%, kalau anaknya 2 dapatnya 4% dari take home pay. Nah, kalau anaknya 3 tetap dapat 4% karena yang dihitung hanya 2 anak. Kalau anaknya 4 ya tetap 2 karena yang dihitung hanya 2 anak. Oke, paham ya? Selanjutnya ada tunjangan fungsional umum. Tunjangan fungsional umum ini berbeda di masing-masing daerah. Nanti besarnya ya beda-beda. Kalau di tempat saya sih nggak terlalu besar, ya kurang dari 200.000 lah. Lalu nanti ada tunjangan beras. Tunjangan beras ini sekitar 200.000. Ngitungnya per hari 37.000 kalau nggak salah. Lalu nanti begini, ada Askes, ada JKK, ada JKM. Nanti diberikan, tapi itu nanti dipotong lagi di akhir.
Jadi potongan-potongan itu ada PPh belum ya, ada Taperum, ada Askes, JKN, JKK, IWP. Jadi dipotong gajinya yang tadi klausulnya, dipotong potongan-potongan ini sampai akhirnya kalau dia golongan 3A, dia golongan 3A, punya istri, anak 2 misalnya, yang dia terima sebagai gaji adalah Rp2.613.600. Itu di tempat saya. Sementara bagi golongan 3A yang belum berkeluarga, belum beristri, belum punya anak, yang dia terima itu Rp2.133.400. Selisihnya ada Rp480.200. Selisihnya begitu. Nah, jadi kalau dikatakan gaji PNS itu besar, gajinya nggak besar, ya segitu aja, ya cukupan lah. Kalau sudah jadi PNS berarti nanti tambah sekitar 500.000 ya. Kalau yang 3A sudah berkeluarga ya sekitar 3,1 juta. Kalau 3A belum berkeluarga nanti dapatnya sekitar 2,6 atau 2,7. Nggak banyak ya, tidak terlalu banyak dibandingkan kalau teman-teman bekerja di perusahaan swasta atau bekerja pada pekerjaan-pekerjaan kekinian kayak content creator atau digital marketing atau saham dan sebagainya. Nah, nanti yang membedakan antara satu instansi dengan instansi yang lain itu adalah TPP atau tunjangan prestasi. TPP ini antar daerah saja itu beda. Misalnya TPP di provinsi dengan di kabupaten beda. Kabupaten satu dengan kabupaten yang lain beda. Menyesuaikan kekuatan anggaran di masing-masing tempat. Jadi kalau teman-teman menginginkan bekerja di instansi dengan tunjangan yang tinggi, ya teman-teman harus ngecek dulu. Nanti bisa kalau di Perbuk atau di Pemprov atau kalau di kementerian berarti di peraturan menteri soal tunjangan. Nanti bisa di googling dulu. Oh ternyata kalau saya bekerja di kota ini tunjangannya sekian. Nah, nanti dihitung saja dari gaji ditambah tunjangan. Dengan pengertian bahwa tunjangan ini biasanya ya diberikan kepada PNS. Jadi selama statusnya masih CPNS, belum diangkat menjadi PNS, dia tidak mendapatkan tunjangan. Walaupun memang ada beberapa daerah yang memberikan tunjangan kepada CPNS meskipun tunjangannya khusus. Misalnya yang saya tahu ada di Kota Magelang. Kota Magelang itu sesuai perwali CPNS itu dapat 1 juta. Kalau sudah jadi PNS hitungannya nanti sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada kelas 1 sampai kelas 14 kalau nggak salah. Beda-beda. Ini bisa jadi referensi teman-teman, apakah teman-teman masih berminat untuk mendaftar melihat gaji ini. Jadi jangan sampai nanti punya ekspektasi tinggi terkait dengan gaji atau pendapatan PNS, apalagi kalau masih CPNS, itu masih benar-benar berjuang, teman-teman punya ekspektasi tinggi, ternyata yang dapatkan tidak sesuai. Nanti bisa saja terjadi kekecewaan. Jadi silakan dihitung-hitung lagi. Dan ini
sebelum terlambat. Punya keinginan apa sih yang membuat teman-teman sangat ingin diterima sebagai CPNS atau PNS? Kalau teman-teman mengejar gaji, sebentar, tunggu dulu, dihitung-hitung lagi besar mana antara pendapatan yang sekarang atau jika teman-teman bekerja di sektor swasta dengan mengabdikan diri menjadi aparatur sipil negara. Silakan diperhatikan. Tapi memang begini, mengapa masih banyak orang berminat untuk menjadi PNS? Karena ada uang pensiun dan jaminan bahwa gajinya itu akan terus ada. Sedikit berbeda dengan sektor swasta yang mungkin karena situasi ekonomi atau tren produk dan sebagainya berubah, bisa jadi perusahaannya mengalami laba tinggi, tapi bisa jadi perusahaannya mengalami laba yang kurang sehingga ada kekhawatiran misalnya nanti PHK atau pemutusan hubungan kerja yang lain atau dipecat dan sebagainya, atau perseteruan dengan lawan bisnis misalnya. Itu pilihan. Kalau teman-teman orang yang suka tantangan, menginginkan gaji yang fantastis, teman-teman bisa bekerja di sektor swasta. Jadi menjadi PNS itu pilihan yang harus dipikirkan secara sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti sudah masuk baru tahu gajinya, gajinya ternyata kecil atau lebih besar gaji di tempat saya kerja dulu. Nah, itu nanti bisa terjadi kekecewaan. Bisa jadi teman-teman tidak lagi punya semangat untuk bekerja melayani, karena PNS itu bekerja untuk menjadi pelayan abdi masyarakat dan abdi negara. Ini penting untuk dipahami. Nanti saya sarankan pada teman-teman, silakan nanti dibuka-buka lagi peraturan pemerintah tentang peraturan gaji PNS. Nanti kalau mau daftar ke instansi, saya sarankan juga silakan cek di peraturan masing-masing instansi soal besarnya tunjangan. Kalau gajinya nanti sudah diatur setara semua seluruh Indonesia, diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk tunjangan nanti diatur atau menyesuaikan instansi masing-masing. Dipastikan teman-teman tidak menyesal kalau nanti diterima. Nah, kenapa saya sampaikan ini saat ini? Ini bisa dimotivasi, bisa jadi juga membuat hasanah teman-teman berbeda lagi. Yang kemarin menggebu-gebu mau jadi PNS, mungkin setelah tahu gajinya tidak terlalu besar atau mungkin kalah dibandingkan sektor swasta, mungkin berpikir ulang. Maka teman-teman silakan mundur atau silakan menekuni aspek yang lain. Biarkan teman-teman yang memang ingin mengabdi yang menjadi ASN, agar ASN di Indonesia ini bisa lebih berkembang. Yang diperlukan ASN saat ini adalah orang-orang yang punya integritas sehingga tidak didapati lagi keluhan-keluhan terkait pelayanan publik. Hal ini harus dipahami sejak sebelum mendaftar agar tidak salah kaprah memahami hak dan kewajiban. Baik teman-teman, di video kali ini mungkin sharing soal gaji CPNS-nya sekian dulu. Silahkan nanti komen-komen, kita bisa diskusi di kolom komentar kalau teman-teman memiliki pertanyaan. Juga silakan like, subscribe channel ini untuk memberikan dukungan, bagikan pada teman-teman yang lain. Kalau sudah subscribe, bisa bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru.